baru itu adalah tempat Bapa. Ya. Surgawi. Ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan saya juga, karena kembali kepada Wahyu 14, seperti Pak Pendeta Tony yang tadi, ya, ayat 1 itu 144.000 orang sudah termasuk orang kudus. Nah, pertanyaannya, apakah kita yang selama ini ya bekerja di ladang Tuhan yang sudah termasuk di dalam 144.000 itu yang dikatakan orang-orang kudus, berarti orang kudus yang perlu berusaha melayani untuk pekerjaan Tuhan saja. Ya. Gitu. Jadi kembali ke pasal 14 tadi. Iya. Iya. Ya. Minta penjelasan. Ya, terima kasih. Jadi, itu memang kerinduan kita semua sama. Kita boleh berada di Bukit Sion ini. Kita menjadi bagian dari Wahyu 14 ini. Yang dengan angka simbol 144.000. Ya. Kita semua merindukan, kita ada di situ justru. Itu sebabnya kita harus benar-benar masuk pada pengangkatan sebelum kesusahan besar. Itu kan penekanan dari awal kita. Supaya tidak bias. Kalau kita tidak termasuk itu, ya kita gagal berada di Bukit Sion. Yang pasti Bukit Sion ini sudah bicara di sorga. Tidak semua mendapat kesempatan. Ya, tidak semua. Hanya orang-orang tertentu. Dan ini orang-orang yang punya spek. Yang seperti Pak Ben bilang, ini kita harapkan kita sebagai pelayan-pelayan. Iya, pelayan-pelayan semua. Tuhan tidak pilih kasih. Tetapi yang punya spek seperti ini. Ya, kalau kita baca, Pak Ben baca ayat 4 dan 5 aja. Siapa mereka? Ya, ini spek mereka, spesifikasi orang-orang ini. Ayat 4 dan 5 dari Wahyu 14. Nah, 4-5 seperti berikut. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah... Jadi bicara kekudusan ya. Bicara kekudusan. Murni, kekudusan. Terus? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka disebut dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. 5. Nah, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, jelas sekali speknya. Jadi pertama dia murni, ya kudus. Ya, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tidak mungkin ada orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Kalau tidak suci ya. Kemudian mereka adalah anak domba yang mengikuti, yaitu setia. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang ditebus, tentu masuk dalam penebusan sebagai korban yang sulung. Jadi benar-benar bicara kesulungan, bicara kematangan. Nah, buah sulung itu buah yang matang. Kematangan. Jadi baru tidak ada dusta. Yakobus bilang orang yang tidak ada dusta dia orang sempurna. Jadi sempurnalah orang-orang ini yang mencapai kematangan. Dan mereka adalah korban-korban yang sulung, maksudnya. Yang paling sulung dalam kebangkitan kan Yesus. Nah, ini mereka dari antara manusia sebagai korban yang sulung. Jadi ada kelompok yang lebih dulu matang. Yang memiliki kelayakan, spek, sampai mereka harus dilindungi lebih dulu di Bukit Sion. Berarti mereka tidak ada, kalau baca di atas itu, dia bilang mereka ada di Bukit Sion. Surgawi. Ya.
Jadi mereka tidak ada di bumi lagi. Ya, tadi juga dibilang kan, mereka ditebus dari antara manusia. Jadi mereka tidak ada di bumi lagi. Yang bagian pasal 14 ini. Jadi sudah benar kerinduan Pak Ben bahwa kita rindu sebagai pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan, kita anggap dengan baik, ya, kita rasa dengan baik, benar-benar ya semoga dalam ukuran Tuhan memang sama, sesuai dengan standarnya Tuhan, speknya Tuhan, kan? Kalau masuk ya pasti Tuhan tidak pernah curang, kan? Dan Tuhan membutuhkan. Dan angkanya ini, kalau bicara angka di sini, angka simbol, itu berarti ada satu jumlah memang. Ya, kita tidak tahu jumlahnya tepatnya berapa. Ya, cuma ini angka simbol, angka penggenapan. 144.000, kalau 1.000 ini sama dengan yang di Yerusalem baru tadi baca. Ya, ukuran kota itu 12.000 kali 144.000 kan? Itu kan melambangkan pengantin Kristus sebenarnya, jemaat. Jadi orang-orang ini adalah kelompok-kelompok pengantin Kristus. Sama. Memenuhi ukuran ilahi. Nah, memenuhi ukuran ilahi. Ini spek ilahi. Dan kita sebagai orang percaya rindu untuk ada di sini, ada di posisi ini. Ya, bagaimana kita melayani dengan cara-cara Tuhan, kita tidak memusingkan hal-hal yang lain, ya, yang bisa dibilang lebih banyak unsur manusiawinya, fananya, ya kan? Tapi unsur ilahinya kurang. Ya, kita mesti fight di sini, karena kita tidak punya banyak waktu juga. Waktunya semakin singkat. Ya, Tuhan sementara bergerak terus, waktu bergerak terus. Ya, jadi semakin hari berganti, kalau saya tiap bangun pagi, puji Tuhan, berarti sudah lebih dekat ini Tuhan toh, kira-kira. Karena lebih suka lebih cepat, ya, lebih cepat lebih baik. Tapi kita tidak bisa mengatur, ya, saat itu. Seperti kerinduan itu kuat. Jadi kita tidak memusingkan terlalu banyak hal-hal yang duniawi, ya, kebutuhan-kebutuhan itu pasti Tuhan jamin. Karena manusia tidak bisa mempertahankan hidupnya. Kalau Tuhan memang tidak jaga, kita habis semua, ya, tidak mampu untuk menghadapi misalnya kekacauan dunia apa semua. Kalau hanya kita mengandalkan kekuatan-kekuatan kita sebagai manusiawi. Gitu. Jadi jawaban yang itu sebenarnya to the point yang di Pak Ben bilang. Itu kerinduan kita bersama, sama-sama Pak Ben. Kalau bisa kita ada di sini, ya, saat mereka menyanyikan nyanyian baru, kita juga ada di sini. Itu kerinduan kita. Target kita itu aja. Sudah paling tertinggi ini. Saya anggap target ilahi. Tinggi. Ya, berarti pemahaman saya, ya, pemahaman saya ini, ya, berarti angka 144 ini adalah karena dikatakan angka simbol. Iya, angka lengkap. Iya. Adalah angka rebutan. Betul. Dan kita tidak tahu angkanya, yang cuma Tuhan yang tahu kan. Genapnya berapa? Nah, kadang-kadang saya misalnya umpamakan kalau dari Bitung kan ada biasa apa itu? Bus ke Manado, betul? Kalau pergi ke terminal ada orang yang penumpang naik pertama kan. Tapi dia tidak akan berangkat. Sudah mau penuh, dia tidak berangkat. Dia tunggu penggenap terakhir. Betul enggak? Mungkin Pak Ben lagi, ini sudah terakhir. Pas Pak Ben masuk terakhir, jalan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tidak tahu siapa yang kira-kira orang terakhir yang akan menjadi penggenap. Di 144.000 itu. Walaupun itu angka simbol. Cuma Tuhan yang tahu. Nah, itu sebabnya kita lihat dari sisi juga tanda-tanda kan. Tanda-tanda misalnya kebangunan rohani. Kalau kita mau mengecek ya, akan ada kan pasti. Gitu. Dan kesusahan besar itu jadi patokan, acuan. Yang pasti dia sebelum kesusahan besar. Orang-orang yang Tuhan kumpulkan ini adalah
calon mempelai. Jadi benar-benar spek yang murni lah. Jadi mereka menjadi orang-orang percaya seperti ini secara murni. Dia tidak punya afiliasi macam-macam, hanya Tuhan. Begitu juga kalau kita melayani memang hanya murni, ya. Melayani dengan cinta, melayani dengan hati, dan Tuhan yang menjadi penilai, kan. Gitu. Walaupun misalnya saya tidak seperti jadi gembala, kita melayani dengan cara yang berbeda. Tapi kerinduan kita itu sama. Nah, sama semua, kan. Nah, Tuhan saja yang menjadi penilai, dan kita bisa merasakan itu sebenarnya, bukan tidak. Di tengah keterbatasan kita, ya, yang belum sempurna juga, kita bisa merasakan bahwa memang Tuhan menyertai, Tuhan berkenan ini. Begitu. Berarti ada dalam perkenan Tuhan, itu paling pertama, kan? Kita harus ngecek. Kita masih ada dalam perkenan Tuhan tidak? Nah, karena hanya orang-orang yang mendapat perkenan Tuhan ini yang pasti akan masuk dalam golongan ini. Yang setia, ya, yang tetap konsisten. Ya. Jadi Pak Ben itu oke semua, amin. Yang apa istilah tadi yang menentukan apa? Yang Pak Ben punya istilah? Hah? Angka rebutan. Angka rebutan. Betul, angka rebutan. Jadi Pak Pendeta Sony bilang seperti kita naik bis. Timbullah iya. kerinduan saya kepada kita menjadi adalah corong. Corong. Iya, betul. Iya. Ya, jangan ada istilah jadi calo. Oh iya, betul. Ya, Manado. Calo dia enggak ke Manado. Iya. Penumpang yang ke Manado. Iya. Cari-cari mana yang bataria itu. Nggak ada di dalam motor. Nah, itu yang bahaya. Jadi ya penentu lah. Itu penentu. Jadi kalau kita hubungkan dengan 2 Petrus 3, ada kan ayat di situ bilang, hai kamu yang mempercepat. Kita pernah bicara itu bagiannya. Mempercepat kedatangan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10 atau 9. Sekitar begitu. Nah itu kan berarti orang penggenap. Rebutan itu rebutan. Ya, mempercepat. Dan itu Tuhan berarti bicara bukan cuma ajakan. Itu benar-benar harapan, kerinduan Tuhan. Karena sebenarnya kalau mau lebih jelas, Tuhan kan lebih rindu kita itu dari kita mungkin rindu Tuhan kayaknya. Kalau dari sisi percintaan, hubungan cinta antara Tuhan dengan manusia, kayaknya Tuhan lebih cinta kita. Kalau mau dibilang ya betul Kak Pak Ben. Gitu kira-kira. Dari sisi kesempurnaan cinta, ya, kesempurnaan cintanya Tuhan itu tidak mungkin sepadan dengan kita cinta Tuhan. Itu kira-kira ya yang apa? Yang menjadi kenyataan harusnya, kenyataan. Buktinya Tuhan yang mati bagi kita. Ya. Jadi sebenarnya itu poinnya. Tuhan lebih ingin ketemu kita, lebih rindu ketemu kita. Jadi kerinduan kita untuk ketemu Tuhan sangat hargai pasti. Yang diimbangi dengan tindakan-tindakan kita. Benar-benar buktilah. Ada terbukti perbuatan kita memang bukti cinta, mencintai. Ya. Oke. Ya. Cukup itu? Cukup yang poin itu? Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan.